di sebuah sudut kampung sederhana di pedalaman Indonesia. Hiduplah seorang anak bernama Dio. Setiap hari, Dio selalu mengenakan peci putih yang sudah agak kusam, namun selalu bersih. Peci itu menjadi saksi kegigihannya dalam belajar. Meski hidup dalam keterbatasan finansial, semangat Dio untuk menuntut ilmu tidak pernah padam. Ia percaya pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib keluarganya. Rumah Dio sangat kecil, berdinding papan, dengan atap yang sudah mulai rapuh. Di rumah itulah Dio belajar setiap malam, ditemani lampu redup dan ibunya yang sudah tua. Sang ibu tak banyak bicara, hanya selalu mengingatkan Dio untuk tetap rajin dan sabar menghadapi hidup. Suatu hari, beberapa teman sekolah Dio datang berkunjung ke rumahnya. Mereka masuk dengan raut wajah heran. Saat duduk, mereka saling berbisik pelan. Mata mereka memandang sekeliling rumah yang sempit dan sederhana. Tak lama kemudian, Ibu Dio menyuguhkan air putih di jeles-jeles plastik yang sudah lama dipakai. Tidak ada kue, tidak ada minuman manis, hanya air putih dan senyum tulus dari seorang ibu yang memberi dengan apa yang ia punya. Bisikan-bisikan itu semakin terdengar jelas. Dio menunduk, menahan rasa malu yang perlahan menyusup ke dadanya. Keesokan harinya di sekolah, bisikan itu berubah menjadi ejekan. Teman-teman Dio mengolok-olok rumahnya, ibunya, bahkan air putih yang disuguhkan. Tawa mereka terdengar keras, menusuk perasaan Dio. Dio hanya diam, menunduk, dan berusaha menahan air mata. Hatinya hancur, namun ia memilih untuk tidak membalas. Ia percaya kesabaran adalah kekuatan yang belum mereka pahami. Di rumah, adik Dio mengintip dari balik jendela saat Dio belajar. Matanya berkaca-kaca. Ia mendengar cerita dari teman-temannya tentang apa yang terjadi di sekolah. Melihat kakaknya tetap belajar dengan wajah lelah dan hati yang terluka, membuat dadanya terasa sesak. Saat pulang sekolah keesokan harinya, langkah adik Dio terlihat pelan. Wajahnya murung. Matanya kosong menatap jalan tanah yang mereka lewati bersama. Dio menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa?" Adiknya terdiam sejenak. Lalu suaranya bergetar. Ia berkata bahwa dirinya sedih karena melihat kakaknya diejek dan diperlakukan tidak adil di sekolah. Ia sedih karena kakaknya baik, rajin, dan tidak pernah menyakiti siapapun. Kemudian, Dio berkata dengan tenang, "Ya sudah, biarkan saja. Yang penting mereka tidak menghina ibu. Kita termasuk kaya karena memiliki orang tua yang terus meminta kita untuk terus giat belajar." Sejak saat itu, Dio dan adiknya tidak terlalu bersedih ketika ada orang lain yang meledek keadaan rumahnya. Sebaliknya, Dio dan adiknya terus berprestasi di sekolah dan selalu mewakili sekolahnya untuk ikut berbagai olimpiade antar sekolah.